Putra dengan NIM 210.111.111.386. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai model 3 dimensi dari proyek BIM yang kami kerjakan. Jadi kami membuat sebuah gedung lab terpadu dengan bentuk yang kurang lebihnya seperti ini. Jadi untuk model 3D dari arsitekturnya sendiri kurang lebih seperti ini. Kita untuk interior maupun eksterior menggunakan cat berwarna kuning dengan untuk gabungan dengan cat kurang lebih berwarna merah tua. Nah, di sini kita menggunakan banyak jendela, terutama di bagian ruangan-ruangannya, dan juga kita menggunakan curtain wall di lantai satu bagian depan pintu utama dengan tujuan ingin memberikan sebuah kesan untuk manusia-manusia di dalam nanti supaya seakan ruangannya itu lega dan besar. Selain itu juga penggunaan jendela banyak akan membantu dalam mengurangi dari penggunaan energi lampu itu sendiri karena akan memanfaatkan cahaya alami. Tetapi dampak buruk ya terhadap gedungnya sendiri kalau kebanyakan jendela itu nanti memerlukan pendingin ruangan yang lebih bekerja lebih keras juga. Jadinya kita menggunakannya untuk ruangan itu cuma menggunakan jendela biasa, nggak pakai curtain wall, dengan harapannya penggunaan energinya masih normal. Karena kalau pakai curtain wall dia banyak materi yang masuk jadi ya ruangannya panas. Nah, terus jadi di sini juga udah ada tangga. Jadi di mana ini pintu utamanya ada di depan sini, lalu untuk tangganya ada di bagian pojok gedung, yang dimana kalau kita zoom in tangga itu bisa kelihatan. Dan di tangga itu juga kita menggunakan jendela dengan tujuan penggunaan cahaya alami. Nah, ini tangganya dia menurun sampai rooftop, di mana kita menggunakan konsep atapnya itu atap terbuka, tidak berbentuk limasan dan sejenisnya, dengan harapan jika dikembangkan lebih lanjut, atap ini bisa digunakan untuk pemanenan air hujan atau pemasangan dari solar panel, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Dengan sekali lagi harapannya bisa membantu mengurangi penggunaan energi dan memberikan dampak positif terhadap lingkungan. Mungkin berikut untuk model 3D-nya. Selain itu, berikut juga terdapat dari hasil rendernya sendiri untuk pemodelan 3D dari arsitekturnya. Untuk render ini menggunakan software dari Enscape, di mana model dari Revit kita ubah ke, jika kita buka ini dari Revit ini bisa kita ekspor ke dalam format FBX. Nah, FBX ini nanti kita buka di Enscape dan akan dirender sehingga menghasilkan hasil gambar yang lebih bagus. Ini sebenarnya masih bisa kita lebih baguskan lagi menggunakan software lain misalkan Lumion dan sejenisnya. Tapi karena keterbatasan software, jadinya hasil yang bisa kami hasilkan kurang lebihnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gilang Arinanda dengan NIM 210.121.130.102, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai permodelan struktur pada tugas BIM kelompok 5. Jadi di sini terdapat beberapa elemen struktur yang sudah dimodelkan. Terdapat pondasi, kolom, balok, dan juga plat lantai. Yang mana dalam pembuatannya itu diawali dengan membuat grid terlebih dahulu, yang mana itu berguna untuk menempatkan elemen strukturnya di titik masing-masing. Kemudian setelah itu dilanjut dengan membuat permodelan pondasinya. Di sini saya menggunakan pondasi yang panjang dan juga file cap. Selanjutnya, setelah pondasi selesai dimodelkan, dilanjutkan dengan membuat kolom, kemudian balok, dan juga plat lantai. Jadi kalau bisa dilihat ini seperti inilah bentuk modelnya. Dan di sini juga terdapat ruang kosong yang nanti akan digunakan sebagai tangga. Oke. Dan untuk penggunaan balok, plat, dan juga kolomnya, dan juga pondasinya di sini menggunakan bentuk yang tipikal.
Jadinya kolomnya, baloknya, dan juga plat lantainya itu bertipe sama untuk semua lantai dan seluruh titik. Di sini terdapat 5 lantai dengan atap, yang mana nanti di atap ini akan digunakan untuk rooftop ya, seperti itu. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Pradipta dari Suara dengan NIM 21010 1211 372 dari kelompok 5 kelas Building Information Modeling kelas A. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian tentang scheduling ya dari Project BIM kelompok 5, khususnya tentang sequence pekerjaan atau simulasi penjadwalan proyeknya. Kan untuk BIM 4D ini ada dibagi klasifikasi dalam 2 bahasan ya. Yang pertama untuk simulasi penjadwalan atau yang kita sebut sequence pekerjaan yang nanti kita olah di Navisworks, dan satunya lagi untuk class detection-nya. Oke, kita menggunakan software Microsoft Project sebagai master plan project-nya ya, dan Revit untuk pemodelan baik struktur maupun arsitektur. Oke, di sini saya tanpa berlama-lama langsung saya jelaskan terlebih dahulu ya tentang overview project dari Microsoft Project-nya. Di sini mulai dari tahap persiapan ya sampai ke tahap finishing. Sudah dibuat master plan project-nya di Microsoft Project, terhitung didapatkan durasinya 217 hari dengan dimulai tanggal 15 November ya. 15 bulan 10 dan berakhir tanggal berapa nih? Tanggal 19 bulan 5 ya 2025. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan ini untuk yang merah sebagai lintasan kritisnya ya. Oke, langsung saja mungkin kita ke Navisworks-nya. Yang pertama kita lakuin adalah input ya. Kita bisa input file Revit-nya dari append sini, baik EFC ataupun file NWD, NWF atau NWC ya, ataupun Navisworks file yang dikirimkan oleh rekan kita yang mengerjakan struktur ya, bagian struktur modeling, kita input ini. Nah, baik, kita langsung mulai buat schedulingnya ya. Pertama kita timeliner dulu, kita masukin data source dari MPP Microsoft Project BIM. Nah, kita masukin, kita setting dulu ini buat ininya start, plan N-nya finish. Oke saja kalau sudah. Nah, di sini di tasnya kan masih kosong ya. Kita langsung aja di refresh di all data source. Langsung kita oke saja. Nah, kalau udah seperti ini kan udah muncul nih. Dan dari di sini kita tinggal jadwalnya sama objeknya. Kita pilih misalnya nih, kan kita mungkin bisa dimulai dari tahap perencanaan perencanaan fondasi ya, perencanaan tiang zona 1. Kita pilih di gambarnya mana ya? Nah ini kita select dulu buat fondasi zona 1 itu mana aja. Lagi nih. Oh, select. Kenapa ini? Bisa aja. Mungkin apa ya?
Salahnya gimana ini? Data source sudah masuk, pas harusnya bisa diselect tuh. Mungkin kita input ulang aja ya filenya, kali aja ada kesalahan. Kita masukin file EXE ya, yang ini ya. Kita hapus EXE yang lama. Oke. Nggak bisa dipencet, nggak bisa dipencet nih. Kenapa ini? Wah, bentar ya. Oh, ini udah bisa ya. Oke, mungkin karena udah bisa ya, tadi kendala sedikit, kendala teknis guys. Nah ya, kita ulang lagi ke timeline langsung. Kita select dulu untuk zona 1 ya. Ini kita tahan kontrol ya untuk memilih objek mana aja yang berada pada zona 1 MAP misalnya. Oke. Nah, seperti ini. Misalnya kita anggap nah, ini kita anggap ada pada zona 1 yang kita select ini ya. Terus kita pilih di rancangan tiang panjang zona 1. Terus kita attach, pilih attach current selection. Nah, nanti di sini kita muncul ini explicitnya. Terus kita tipe tasnya kita ganti ke construction. Ya. Terus kalau udah bisa dilanjut ke yang zona 2. Kedua misalnya kita masuk ke sini. Nah, kita masukin ya, sama angkanya tinggal di atas current selection, terus di PHP-nya construct. Nah, sudah selesai gitu ya. Nanti zona 3 pun seperti itu. Ntar kalau mau dilihat apakah sudah berjalan, kita bisa lihat di simulate, nanti dia akan muncul per tahap ini sesuai jadwal yang kita rencanakan. Oke, begitupun dengan task yang selanjutnya ya, kan ada pekerjaan file cap, nanti bisa di-select dulu, terus kemudian ada plat, balok, kolom, sama langkahnya sampai finishingnya ke arsitektur. Oke, balik lagi. Oke, gitu aja. Kalau udah nanti hasilnya seperti yang sudah ada di PPT ya. Tampilkan dulu, tampilkan layar penuh, tampilkan. Ini kan jadinya nanti kalau udah selesai seperti ini, dia akan sequence pekerjaannya terlihat. Gitu. Nah, itu tadi bagian BIM 4D ya, bagian tahap scheduling, sequence pekerjaannya, mulai dari menggunakan master schedule dari MPP dan digabungkan oleh file struktur, baik struktur ataupun arsitektur dari Revit. Oke, mungkin sekian dari saya. Nanti untuk apa namanya? Untuk flash detection-nya akan dijelaskan oleh rekan saya yang satu kelompok dari kelompok 5. Sekian dari saya, Raffi Pradipta Dani Suara. Mohon pamit undur diri jika banyak terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Faiz Abdullah Kautsar dengan NIM 210101 211375. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dari menjabarkan tentang kelas yang ada pada proyek yang sudah kami buat. Sebelum saya melanjutkan teman saya tadi, Raffi Pradipta, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu cara pengaplikasiannya. Oke, di sini kita bisa langsung ke arah bagian append di home di sebelah kiri. Kita ambil project yang bakal kita jelaskan di sini.
Ini berikut hasil dari proyek yang sudah kami buat, penggabungan dari struktur dan arsitekturnya. Selanjutnya, untuk pengecekan kelas tersebut, kita bisa lihat di bagian kelas detektif. Di sini kita bisa lihat di add test. Selanjutnya bisa kita pilih yang akan kita cek, yaitu lab terpadu. Run test. Nah, dari data di sini kita menemukan banyak sekali kelas. Di sini mungkin saya akan menjelaskan salah satu kelas yang ada di bagian sini. Oke. Di sini dapat kita lihat pada gambar yang tertera di layar, posisi merah ini merupakan arsitektur, yaitu jendela. Untuk hijaunya sendiri ini kolom. Di sini bisa terlihat bahwa posisi jendela ini masih kurang tepat di peletakannya pada kolom, sehingga perlu adanya perbaikan kembali yang nanti supaya si jendela dan kolom ini dapat terpasang dengan baik dengan proporsi yang tepat. Mungkin itu salah satu contoh dari kelas yang terjadi pada kelompok kami. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Dipersilakan. Baiklah, kenalkan saya Hamdi Akila Ekrem dengan NIM 21010121130096. Di sini saya akan menjelaskan progres estimasi 5D dari tugas kelompok kami. Nah, pada dimensi 5D sendiri, progres yang sudah tercapai adalah mendapatkan quantity take-off atau QTO dari pekerjaan fondasi, kolom, balok, lantai, dan tembok yang didapatkan dari file Revit BIM arsitektur dan struktural. QTO ini nantinya akan ditambahkan nilai AHSP atau analisis harga satuan pekerjaan untuk mendapatkan biaya yang diperlukan untuk mengerjakan proyek itu sendiri. Nah, di bawah ini sudah ada beberapa QTO yang telah dicari. Lalu bagaimana sih cara mencari QTO pada aplikasi Revit itu? Nah, di sini akan saya tunjukkan salah satu cara mencari QTO pada aplikasi Revit. Nah, pertama kita buka aplikasi Revit. Setelah itu buka project kalian atau project kita masing-masing. Lalu pada menu ini pilih menu view. Setelah menu view kita bisa ambil menu schedule. Dan di sini ada schedule atau quantities. Diklik schedule atau quantities. Nah, di sini kita bisa mencari atau memilih apa sih yang mau kita cari ke QTO-nya. Nah, di sini saya akan coba mencari QTO struktur kolom. Di sini adalah bagian-bagian yang akan nantinya ditampilkan pada QTO tersebut. Nah, di sini itu kita coba menampilkan tipe, lalu count, lalu volume. Nah, sudah terpilih 3, lalu oke. Nah, di sini sudah terlihat QTO dari kolom yang kita cari tadi. Nah, hasil ini bisa kita ekspor menjadi file Excel, lalu akan didapatkan seperti ini. Nah, ini untuk balok, lantai, tembok, fondasi, dan kolom. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan terkait QTO. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aulia Angel Putri dengan NIM belakang 20002. Di sini saya akan menjelaskan langkah perhitungan BOQ atau Build of Quantity dengan menggunakan AHSP Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang tahun 2024. Lalu di sini dimuat harga-harga yang sudah tercantum, lalu dengan volume yang sudah saya dapatkan dari output Revit, ada quantity take off pondasi, kolom, tembok, plat lantai, dan balok. Di sini saya langsung menghitung build of quantity. Di sini ada uraian pekerjaannya, ada pekerjaan struktur bawah yaitu pondasi, pekerjaan struktur atas, balok, kolom, plat lantai, dan dinding pasangan batu bata. Berikut merupakan build of quantity yang sudah didapatkan. Di sini ada volume dan satuannya yang ada, dan volume ini diambil dari quantity take off pondasi, dan untuk harga satuannya sudah diambil dari AHSP yang tadi yang sudah saya tampilkan awal. Lalu untuk harga totalnya di sini didapatkan dari volume dikali harga satuan. Lalu untuk harga yang
kami dapatkan itu sebesar 13.898.250.255 rupiah. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Angga Renadi Hermawan Putra dengan NIM 210101211300086. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan BIM dari dimensi ke-6, yaitu mengenai keberlanjutan, di mana kita dengan menggunakan BIM kita dapat menghitung atau mempertimbangkan, menganalisis aspek keberlanjutan dari gedung ini. Nah, untuk software yang digunakan itu kami menggunakan Autodesk Green Building Studio dan juga Autodesk Insight. Untuk Autodesk Green Building Studio sebenarnya sudah terintegrasi di aplikasi Revit, di mana kita dapat melihatnya di Analyze. Lalu di sini ada Energy Optimization. Nah, di Energy Optimization ini terdapat beberapa menu. Jadi yang pertama kita harus atur itu adalah lokasinya. Jadi lokasi ini harus kita sesuaikan dengan lokasi gedung kita dengan tujuan kita untuk menentukan stasiun hujannya atau weather stationnya. Nah, di sini saya menggunakan, karena ini akan dibangun di Undip, di kawasan teknik sipil, kita search Undip, lalu kita pilih weather station terdekat. Lalu kita klik OK. Nah, berikutnya ini ada opsi untuk sistem zone, kita bisa skip dulu. Nah, untuk mendapatkan hasil analisisnya kita bisa pilih sistem analisis, dan untuk yang digunakan kami menggunakan Annual Building Energy Simulation. Nah, untuk hasilnya dapat kebetulan sudah kami run, itu dapat kita lihat ada di berikut. Ya, berikut adalah hasil dari analisis Green Building Studio ya. Kurang lebih dia sangat banyak yang dapat dianalisis, tapi karena kami belum memodalkan dari MEP sendiri dan dari lampunya juga, jadi yang dapat dihasilkan itu baru konsumsi energi. Nah, untuk konsumsi energinya itu dapat, kalau kita scroll itu kita bisa lihat energi per total building area, atau dalam 1 meter persegi itu gedungnya itu memakan energi itu berapa. Nah, terus kalau kita scroll ke bawah, ini kurang lebih ada rangkumannya. Jadi nih kita mungkin pertama ini untuk analisis dari suhunya, untuk heating set point dan cooling set point schedule. Terus ini ada penggunaan energi ya. Kalau kita scroll ini ada kayak mayoritas itu dipakai buat apa penggunaan energi ya. Tapi sekali lagi karena MMP belum dimodelin, jadi untuk coolingnya itu kita belum tahu penggunaan listriknya berapa. Terus service water heating untuk penghangat airnya dan lain-lainnya. Terus ini ada penggunaan energi, sumber energi ya. Karena di Indonesia itu kebanyakan masih menggunakan listrik langsung, jadi untuk energi itu memakai listrik semua. Kita tidak memakai gas alam maupun sumber lainnya. Nah, di sini juga dari Green Building Studio ini yang lebih ke rangkumnya lagi. Jadi di Green Building Studio ini kita bisa dapat penggunaan energi per meter kuadrat, terus floor area per capacity. Jadi untuk 1 kilowatt itu dia bisa mencakup berapa meter kuadrat dari gedungnya. Terus ada presentasi udara yang masuk dari luar, ini gabungan dari jendela dan pintu. Terus dia di sini bisa kita lihat juga ada penggunaan energi ya dalam satuan watt, untuk misalkan dia untuk wall, untuk kaca dan lain-lainnya. Nah, terus ini ada sistemnya lagi. Ini belum jelas karena belum lengkap karena untuk MPP belum kita modelkan. Di situ juga ada airflow per floor area dan airflow per capacity. Nah, sebenarnya untuk yang di laporan pertama ini, laporan atau di Green Building Studio pertama ini sangat-sangat banyak ya untuk kita lihat. Ini juga kalau kita lihat lagi,
Di sini eh nah ini untuk jadi Autodesk Library Studio ini melakukan analisisnya kan dia keberlanjutannya. Jadi kita menganalisis gedung itu kalau udah berjalan itu kira-kira makan energi berapa dan lain-lain. Nah, Library Studio ini menganalisis misalkan gedungnya ini udah dipakai selama 8.760 jam. Nah, ini ada window wall ratio atau rasio dari penggunaan jendela dan dinding. Jadi semakin besar rasionya, maka untuk penggunaan listrik ya itu akan semakin bagus karena lampunya itu semakin dikit yang dipakai. Tapi timbal balik aja kita membutuhkan AC yang lebih kuat karena akan panas. Terus ini ada luas atapnya bisa didapatkan secara otomatis. Nah, ini ada analisis performanya berdasarkan kalau dia dibagi ke beberapa zona. Ini ada penggunaan ini ada luasnya, ini ada luas jendelanya, luas dindingnya, ada penggunaan listriknya, terus jumlah jadi satu orang itu kalau ke area itu tuh dia bisa menguasai berapa meter persegi. Nah, selain dari ini kita juga bisa melakukan analisis dari model struktur model arsitektur dan struktur yang udah kita buat di Revit. Itu kita menggunakan Autodesk Insight. Untuk Autodesk Insight sendiri ada yang versi aplikasi dan ada yang menggunakan web. Untuk kelompok kami kita menggunakan Autodesk Insight versi web. Nah, jadi untuk pertama kita bisa login dulu dengan menggunakan akun Autodesk. Nah, ini udah kami analisis kemarin dengan menggunakan Autodesk Insight. Nah, di Autodesk Insight ini kalau kita klik modelnya, kita bisa mendapatkan beberapa hal juga. Yang pertama ini untuk penggunaan energi sendiri, untuk penggunaan listrik, itu tuh untuk setiap meter kubik per tahunnya itu memerlukan berapa biayanya. Tapi karena ini kita masih menggunakan standar dolar, jadi dia kurang lebih akan menggunakan 14,3 dolar per meter kubik per tahunnya. Selain secara keuangan kita juga bisa lihat penggunaan energi itu kurang lebih 229 kilowatt hour per meter kubik per tahun. Nah, terus di sini kita juga bisa lihat untuk dinding dari tampaknya misalkan nih dari tampak selatan nih ada dari tampak barat dan lain-lainnya. Terus juga ada rasionya ya, rasio dinding dan jendela. Jadi jendela itu berapa persen dari bagian dindingnya. Ini ada penggunaan lampunya, dia dapat dianalisis secara otomatis, terus efisiensi dari terminal listrik. Terus untuk jam operasi itu bisa kita ganti. Untuk yang digunakan, kalau di kita tuh menggunakan 24/7 atau dia asumsi listriknya itu dinyalakan selama 24 jam. Ini terus selain itu juga kita bisa analisis misalkan dia pengen dipasang solar panel atau pembangkit listrik tenaga surya, itu tuh kira-kira dia kan ini atapnya kayak gini. Nah, ini nih atapnya ini dia luasnya berapa? Terus kita bisa dapat juga surface payback ya. Jadi kalau kita pasang solar panel di sini butuh berapa tahun biar breaking even point dengan mendapatkan keuntungan pembayaran listrik lebih murah dari solar panel supaya dia untungnya itu perlu sekitar 27 tahun. Ini ya ada PV payback limit, ada panel efisiensinya juga untuk efisiensi dari pembangkit listrik tenaga surya. Mungkin sekian untuk BIM 6D dari proyek lab terpadu yang kami bangun, di mana rencananya itu kami membangunnya itu ada di lokasi pembangunan gedung teknik sipil yang baru, di mana kita berasumsi untuk pembangunannya itu jadi dibangun lab terpadu. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.